Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah akan menyampaikan materi tentang sejarah bimbingan dan konseling. Sejarah lahirnya di Indonesia diawali dari masukannya bimbingan dan konseling atau dulunya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. B. Konsep bimbingan. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atas atau tuntunan. Menurut Bernard dan Fulmer 1969 mengemukakan kata bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. C. Konsep konseling. Konseling adalah proses pemberian kebantuan yang dilakukan secara tatap muka oleh seorang ahli konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang berujung pada teratasinya masalah yang dihadapi klien agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai masalah yang dihadapinya. D. Hubungan bimbingan dan konseling. 1. Yang pertama, bimbingan sama yang dengan konseling. Kedua istilah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. 2. Berpendapat bimbingan berbeda dengan konseling baik dasar maupun cara kerja. C. Berpendapat bahwa bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terpadu, keduanya tidak saling terpisah. E. Perbedaan konseling dan psikoterapi. Bramer dan Sostrom 1977 mengemukakan bahwa pertama yaitu konseling ditandai adanya terminologi seperti educational, vocational, supportive, situational, problem solving, conscious awareness, normal, present time, and short time. 2. Sedangkan psikoterapi ditandai oleh supportiveness atau dalam keadaan krisis, rekonstruktif, tempasis, analytical, focus on the past, neurotic, and other severe emotional problem and long term. F. Fungsi bimbingan dan konseling. Yaitu fungsi pengembangan, fungsi preventif dan kuratif atau pencegahan dan perubahan, fungsi pemahaman, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi penyembuhan, fungsi fasilitasi, fungsi pemeliharaan. G. Landasan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis. Materi yang kedua yaitu tentang definisi bimbingan konseling perkembangan. Adalah suatu program bimbingan konseling yang dititik beratkan memberikan pertolongan pada seorang siswa dalam menghadapi tugas perkembangan dan masalah-masalahnya untuk memandirikan mereka. B. Tujuan bimbingan dan konseling perkembangan. Tujuan yang paling esensial adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan
Kemampuan yang dimilikinya menjadi lebih mampu mendorong orang tua dalam mengawasi dan mendampingi perkembangan anak-anaknya, serta mendorong para guru untuk menyediakan atmosfer pembelajaran di kelas yang lebih sehat dan kondusif. C. Karakteristik bimbingan konseling di sekolah antara lain yaitu membina hubungan empati dan kepercayaan dengan siswa, memberikan layanan penerimaan dengan berbasis solusi, menyediakan konseling individual dan kelompok, mengembangkan program bimbingan konseling yang berprehensif, mengelola informasi yang sensitif. D. Fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. E. Struktur program bimbingan konseling perkembangan. A. Layanan dasar bimbingan. B. Layanan responsif. C. Sistem perencanaan individu. D. Layanan dukungan sistem. F. Evaluasi program bimbingan perkembangan. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.